Kita punya suster OSF di sini dari sejak tahun berapa ya kalian masuk di negara? Suster tahu tahun berapa? Cukup lama sudah suster di sini ya. Ada yang tahu nggak kira-kira umat negara? Nama lengkap kongregasi ini apa? Ada yang tahu kira-kira? Suster-suster apa? Ada yang tahu? Kongregasi suster-suster apa? Santo Fransiskus apa? Kepala sekolah SMK tahu nggak Imelda? Cuma cengenges saja dia. Apa? Santo Fransiskus dari Sari Asisi lah kalian nih. Fransiskus Asisi. Kongregasi suster-suster Fransiskus dari penance ya, penance kata aslinya, dan cinta kasih Kristiani. Penance dipakai katanya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tobat. Sekarang saya mau bicara sedikit tentang kata penance ini. Ada 3 kata dalam teologi Katolik yang sangat berdekatan. Kata pertama itu yang disebut dengan repentance. Apa? Repentance. Repentance itu kembali, diterjemahkan sebagai tobat. Saya ada di jalan yang salah, saya balik sekarang. Saya jalannya ke sana, harusnya balik karena putar haluan. Itulah yang disebut dengan tobat. Jadi mengalami kedosaan, lalu saya sadar, saya bertobat, saya balik badan. Itu repentance. Jadi kata yang dipakai itu repentance. Lalu kata kedua, ini yang salah kaprah di Indonesia, dipakai kata penitensi. Demikianlah dosa-dosa saya, dan dengan hormat saya mohon penitensi. Salah sebetulnya bahasa Indonesia ini, tidak benar dia. Karena penitensi artinya sesal. Ini Mazmur 51. Daud tidur dengan istrinya Uria, Batsheba. Lalu dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Anak yang akan dilahirkan itu dia akan mati. Tetapi janji Tuhan kepada Daud tetap. Tuhan berjanji kepada Daud bahwa dari keturunanmu akan lahir seorang Mesias. Janjinya tetap, tapi hukuman Tuhan itu tetap terjadi. Anaknya kemudian lahir mati. Lalu kemudian Daud menggubah Mazmur yang terkenal ini, disebut dengan Mazmur pengakuan dosa. Mazmur 51 tadi yang kita dengar. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Lalu yang paling penting ini dia katakan apa? Persembahanku kepadamu adalah jiwa yang hancur. Inilah penitensi. Penitensi itu artinya sesal. Jadi kalau Anda datang ngaku dosa, lalu Anda sudah punya rencana di kepala Anda, saya akan curi. Jadi sekarang saya ngaku, nanti saya akan curi lagi. Itu bukan penitensi namanya. Itu tidak ada penyesalan sama sekali. Jadi tidak ada gunanya sama sekali. Ya, itu penitence. Repentance, penitence itu yang kedua, itu sesal. Syarat daripada pertobatan adalah sesal. Tujuan dari jalan salib ini tidak membuat Anda mati nanti masuk surga. Karena itu Anda jalan salib 1 hari 10 kali, mati masuk surga, enggak. Bukan itu maksudnya gereja Katolik. Ada yang berlutut selama perhentian pertama sampai perhentian terakhir sebagai silih atas dosa-dosa. Silakan. Tapi tujuan dari jalan salib ini supaya bukan kita langsung masuk surga. Karena orang Katolik rajin jalan salib kemudian mati masuk surga. Enggak, bukan itu tujuan dari jalan salib. Tujuan dari jalan salib ini membawa kita kepada penyesalan. Ini yang Yesus buat untuk kita, sementara balasannya yang kita buat justru serbaliknya. Itu yang disebut dengan penitensi, penitence. Lalu kata ketiga yang dipakai oleh Ibu Magdalena Damen, pendiri dari OSF, itu yang disebut dengan penance. Bahasa Indonesianya apa? Penance. Penance itu diterjemahkan sebagai silih. Silih kalau kita buka di dalam kamus, satu tindakan yang kita lakukan untuk mengungkapkan bahwa saya menyesal saya telah melakukan kesalahan.
Suami berkelahi dengan istri, ngomongnya kasar, malam hari dia nyesal, besok paginya dia beli di bubur Baginda itu, dia belikan istrinya bubur yang paling mahal, dia beli kasih istrinya. Tindakan membeli bubur, memberikan kepada istrinya, itulah yang disebut dengan apa? Silih. Oke? Jadi ada namanya repentance, itu tobat, saya sadar akan dosa saya dan saya mengalami kasih Tuhan. Lalu ada yang namanya penitence, penitensi, itu sesal atau tobat, saya menyesal. Syarat daripada pertobatan itu harus ada penyesalan. Saya berjanji saya tidak akan mengulangi lagi. Pertobatan kita itu harus ada sesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu yang disebut dengan penitence, penitensi. Lalu kemudian yang ketiga itu yang disebut dengan silih. Maka silih, Romo saya minta silih, doakan satu Bapak kami tiga kali salam satu kemuliaan. Sesendak silihnya itu kalau Anda curi, kembalikan kepada orang yang pemiliknya. Kalau Anda menyakiti hati seseorang, datang minta maaf kepada orang itu silih namanya. Yang kita lakukan dengan jalan salib, yang kita lakukan dengan berdoa, yang kita lakukan hari ini dengan pantang dan puasa, itu yang kita sebut dengan apa? Silih. Jadi satu tindakan untuk mengekspresikan saya sangat menyesal, saya sudah melakukan kesalahan, itu disebut dengan silih. Itu yang harusnya kita katakan kepada Romo, saya minta silih untuk dosa-dosa saya. Romonya bilang tolong bersihkan Gua Maria, nyapu hari apa? Wah, semangat dia nyapu, karena apa? Itu silih. Motivasinya sama, beda. Alpen itu dia nyapu Gua Maria tiap pagi, tiap sore dia nyapu. Tapi itu bukan silih Bapak Ibu. Kenapa bukan silih? Karena memang kerjaannya dia itu bersihkan ini kebun gereja. Menjadi silih kalau motivasi saya adalah untuk membayar dosa-dosa saya sebagai penyesalan atas dosa-dosa saya. Itu beda. Maka itu kalau orang mengatakan mana yang penting, iman atau perbuatan? Orang Kristen mengatakan iman, iman yang menyelamatkan kita. Orang Katolik mengatakan apa? Perbuatan, katanya menurut Martin Luther. Kalau kita mengatakan dua-duanya penting. Tapi perbuatan yang mana yang dimaksud oleh Rasul Yakobus? Rasul Yakobus maksudkan adalah perbuatan yang didasarkan pada iman. Maka bila ada umat yang mengatakan bagaimana Bapak saya Islam, dia Bapak yang baik, baik sekali dengan saya, dia mati, gimana Romo nasibnya dia? Padahal dia Bapak yang baik. Saya katakan saya tidak tahu, itu terserah sama Tuhan. Tapi bahwa hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Bagaimana dengan dia yang Islam, selamat atau tidak? Dia orangnya baik. Kebaikan kita saudara harus didasarkan pada apa? Pada iman. Kalau dia baik, orang Hindu baik, orang Islam baik, orang Protestan baik, orang Buddha baik, baik semua. Mereka menekankan pada karma. Tapi kalau kebaikan itu tidak didasarkan pada iman, kita tidak tahu. Itulah yang kita sebut dengan silih. Saya sudah dibaiki oleh Tuhan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, maka kamu harus saling mengasihi. Kita sudah dibaiki oleh Tuhan. Saya sudah ditebus oleh Tuhan. Tujuan jalan salib ini bukan supaya saya selamat, bukan. Tujuan ini untuk mengekspresikan penyesalan saya atas dosa-dosa saya. Itulah yang disebut dengan tobat. So, saya menjelaskan 3 kata pada hari ketiga ya. Pada waktu Rabu Abu diberikan 3 keutamaan masa Prapaskah. Apa saja? Apa? Doa, puasa, sedekah. Kalau engkau berpuasa, minyaki mukamu, rambutmu, supaya jangan dilihat orang kamu berpuasa, jangan muram. Kalau kamu berdoa, jangan berdoa supaya dipuji orang, berdoalah tempat yang tersembunyi. Kalau kamu memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang dibuat tangan kananmu. Artinya apa? Bukan untuk dipamer-pamerkan. Hari kedua kemarin, hari Kamis, Yesus menekankan apa? Mau menjadi pengikutku, dia harus berani menyangkal diri, memanggul salib,
mengikut aku. 3 itu yang ditekankan. Hari ini Yesus bicara tentang puasa. Alasan kita berpuasa bukan karena intermittent supaya gula darah saya hilang, kolesterol saya hilang, badan saya kembali six pack. Itu puasa, betul. Itu sama seperti Alpen nyapu di Gua Maria, tidak ada bedanya. Tapi kalau saya lakukan itu sebagai silih atas dosa-dosa saya, dosa-dosa orang lain, itulah nilai pertobatan. Itu yang disebut dengan silih. Ada repentance, ada penitence, dan yang ketiga ada penance atau yang disebut dengan silih. Tuhan memberkati.